Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya bersama Pak Ju Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik dasar kelistrikan ya. Jadi seorang teknisi ataupun mekanik kelistrikan harus paham betul teknik dasar pengukuran, bagaimana mengukur suatu arus ataupun tegangan. Jadi karena itu merupakan basic, jadi harus tahu nih. Contohnya ini saya punya sebuah baterai 9 volt ya, kemudian saya hubungkan dengan lampu, maka lampu itu akan menyala. Nah, di sini bisa kita gambarkan rangkaian sederhananya itu, yaitu ini lambang dari baterai, kemudian ini lampu, kemudian dihubungkan dengan kabel. Ini kutub positif dan negatif. Ini menggunakan baterai 9 volt DC. Maka ketika dihubungkan lampu itu akan menyala. Kenapa bisa menyala? Karena terjadi arus aliran listrik. Nah, di sini aliran listrik itu ada kutub positif dan negatif. Jadi sebelum beban itu positif, yang setelah beban itu negatif. Dan arus berputar searah jarum jam dari kutub positif menuju kutub negatif. Begitu seterusnya. Nah, ini apa yang disebut dengan ampere atau arus listrik ya. Kelistrikan ini terbagi menjadi 4, yaitu faktor 4 ya. Ada tegangan, kemudian arus, kemudian hambatan ataupun beban ya, ataupun resistansi, dan juga daya atau power dengan satuannya watt. Oke. Jadi antara hubungan keempat faktor ini sangat berhubungan erat ya. Dari sebuah kelistrikan itu empat-empatnya harus ada. Oke, langsung aja untuk mengenal aliran listrik, yaitu ada tegangan, kemudian arus, hambatan, juga daya. Di rangkaian sederhana ini kita tahu ini ada sumber energi ataupun sumber tegangan ya. Jadi 9 volt DC. Jadi kita membahas mengenai arus DC. Jadi sumber energi 9 volt ini dia ketika akan terhubung ke beban, yaitu sebuah lampu, maka lampu itu akan menyala. Kenapa bisa menyala? Karena terjadi aliran listrik. Jadi aliran listrik atau yang disebut dengan arus listrik. Sebelum ke arus, kita belajar tegangan. Tegangan itu adalah beda potensial atau beda ketinggian antara kutub positif dengan kutub negatif. Jadi suatu tegangan itu ada nilainya ketika ada perbedaan. Jadi ketika kutub positif itu melewati beban, kemudian setelah beban dia kutub negatif. Antara kutub positif dengan kutub negatif ini ada namanya beban, ada namanya tegangan. Jadi tegangan itu ada ketika kutub positif ketemu dihubungkan dengan beban, kemudian negatif. Dalam hal ini contohnya dia ada baterai 9 volt. Kemudian dialirkan ke sebuah lampu, kemudian kembali lagi ke kutub negatif. Antara titik positif lampu di sini dengan kutub negatif di sini, ketika kita ukur menggunakan multimeter, dia akan menunjukkan tegangannya itu 9 volt. Karena rangkaian ini tertutup, maksudnya tertutup itu terhubung. Terus bagaimana kalau seumpama ini kabelnya saya lepas seperti ini? Berarti di sini kutub aliran tegangannya dari kutub positif kemudian ke beban sampai di sini. Karena ini lampunya mati karena terputus, maka di sini pun juga kutubnya positif. Jadi kutub positif melewati beban karena kakinya yang
sisi satunya terputus, maka di sini juga kutubnya positif. Sehingga antara titik sini dengan sini ini kutubnya positif semua. Artinya apa? Artinya antara titik sini dengan sini itu tidak ada beda tegangan. Jadi ketika kita ukur menggunakan AVO ataupun multimeter, dia akan menunjukkan tegangannya 0 volt. Karena titik sini dengan sini semua kutubnya positif. Sedangkan yang sini gimana? Yang sini tetap negatif. Karena dia terhubung langsung ke terminal baterai yang kutub positif, kutub negatif. Ketika kita hubungkan lagi, kita sambung lagi, maka lampunya menjadi nyala lagi. Sedangkan di sini kutubnya menjadi negatif. Ketika ukur akan ada tegangan 9 volt. Karena ada perbedaan potensial antara kutub sini positif dengan negatif. Jadi mengenai tegangan seperti itu ya. Jadi tegangan itu ada ketika ada perbedaan antara kutub positif dengan kutub negatif. Jadi yang diukur itu antara kutub positif dan negatif. Sedangkan dengan positif dengan positif tegangan perbedaan beda potensinya adalah 0. Negatif dengan negatif sama 0 volt. Jadi kalau nggak ada perbedaan itu tetap 6 volt, 0 volt maksud saya, seperti itu. Oke, yang kedua kita akan belajar mengenai arus. Jadi ketika rangkaian ini terhubung baterai 9 volt dihubungkan dengan kabel kemudian melewati lampu, maka lampunya itu akan berpijar ataupun nyala. Ini terjadi karena tadi ada ya sumber tegangan, kemudian juga akan terjadi aliran arus. Aliran arus itu apa? Arus itu adalah arus yang mengalir di rangkaian ini ketika ada tegangan. Ketika ada tegangan, kemudian ketemu beban, dihubungkan ke beban, dari beban kembali lagi ke kutub negatif, maka akan terjadi aliran arus. Jadi arus itu mengalir dari positif, kemudian menuju beban, dari beban kembali lagi ke kutub negatif. Jadi aliran arus itu berputar dari positif ke negatif. Oke, kemudian bagaimana cara kita mengukur arusnya? Kalau kita cara mengukur arusnya yaitu dengan cara ini dilepas ya, diputuskan, ataupun di sisi positif ataupun di sisi negatif ya. Jadi sini sisi positif, ini posisi negatif, bisa di sini ataupun bisa di sini. Kita contohnya aja yang di positif ya. Jadi di sini kita kasihkan AVO yang bagian ampere meter. Nah, nanti akan terbaca berapa arus yang mengalir ya. Satuannya apa? Satuannya adalah ampere. Jadi singkat. Ya, tapi untuk lambangnya I. Ataupun bisa juga di sini di kutub negatif. Nah, jadi aliran arusnya dari positif ke negatif. Kemudian arus sudah, kemudian hambatan ya. Hambatan itu apa? Hambatan dia nih. Hambatannya adalah semua yang menghalangi aliran arus. Jadi aliran arus itu tidak serta-merta 100% bisa teralirkan. Pasti ada hambatan di dalam rangkaian ini sendiri, baik itu dari sumbernya ataupun dari kabel penghubung ataupun dari beban itu sendiri. Hambatan atau disingkat resistansi atau R ya. Jadi, hambatan itu adalah semua yang menghambat lajunya arus. Jadi
untuk lambangnya seperti ini. Kemudian daya itu apa? Daya itu power ataupun konsumsi arus listrik yang digunakan oleh suatu beban ya, ataupun suatu hambatan. Jadi ketika hambatannya itu semakin kecil, maka daya yang dihasilkan itu semakin besar. Oke, untuk video selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk mengukur arus ataupun tegangan, juga hambatan yang melewati rangkaian seri ataupun paralel ataupun juga seri paralel. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.